Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Indrawan dengan NIM 2030901162. Saya berasal dari kelas Psikologi Islam 4. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang psikologi pendidikan dengan judul konsep dasar perkembangan serta didik menurut perspektif rentang hidup. Pengertian perkembangan atau development adalah perubahan yang bersifat kualitatif, tidak dapat dihitung, yang meliputi bertambahnya skill atau kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks atau sempurna dalam pola yang teratur, atau bisa disebut proses pematangan dari sel tubuh, jaringan tubuh, organ yang berkembang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perkembangan dari perspektif rentang hidup. Perkembangan dari perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia, life span development, berdasarkan pada pendapat Paul Baltes dalam Papalia 2004 dan Santrok 1995. Lifespan Human Development berusaha menggambarkan, menjelaskan, meramalkan, dan mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi dari pembuahan hingga masa dewasa. Tujuan akhir dari perspektif ini adalah untuk membantu hidup individu menjadi kehidupan yang berarti dan produktif. Prinsip dari perkembangan ada 5, yaitu 1. Fungsi perkembangan sebagai interaksi antara organisme dengan lingkungan. Kedua, laju perkembangan bersifat individual. Ketiga, pola tingkah laku berkembang secara beruntun. Keempat, laju perkembangan individu itu bersifat konstan. Kelima, permulaan berpengaruh kematangan terhadap hasil-hasil latihan. Keenam, perkembangan berlangsung lebih cepat pada tahun-tahun. Karakteristik dasar perkembangan dibagi menjadi 7, yaitu 1. Perkembangan itu seumur hidup. Perkembangan yang menyangkut berbagai macam perubahan dari hasil interaksi faktor-faktor yang berlangsung secara berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan. 2. Perkembangan bersifat multidimensional. Faktor fisik intelektual yang menyangkut perkembangan kognitif dan bahasa, emosi, sosial, dan moral. 3. Perkembangan adalah multidireksional. Ranah-ranah perkembangan mengalami perubahan dengan arah tertentu. 4. Perkembangan bersifat lentur. Hal ini berarti perkembangan berbagai macam ranah dapat disimulasikan untuk berkembang secara maksimal. 5. Perkembangan selalu melekat pada sejarah. Bagaimanapun perkembangan individu tidak dapat lepas dengan keadaan di sekitarnya. 6. Berbagai macam ahli dan peneliti dari disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, neuroscience, kesehatan mental, kedokteran, mempelajari perkembangan manusia dengan berbagai macam persoalannya. Terakhir, ketujuh, perkembangan bersifat kontekstual. Hal ini berarti bahwa perkembangan individu mengikuti kondisi saat itu. Perkembangan bersifat kontekstual secara lebih dalam dapat dipahami dengan menghubungkan 3 komponen, yaitu pengaruh tingkat usia secara normatif, pengaruh keadaan secara normatif, dan pengaruh peristiwa non-normatif. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya